Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber kebenaran. Bersyukur atas hari karunia-Mu. Bersyukur untuk ruang dan waktu sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk hidup pada kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dengan benar dan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Tema renungan kita ialah sederhana itu membahagiakan. Di Pemanaman Tutau Masipa. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada kecenderungan gaya hidup sekelompok artis dan sosialita yang berusaha memamerkan kemewahan dan kekayaan mereka di media sosial. Beberapa tokoh bangsa sudah mengkritik gaya ini, karena malah memberi contoh yang buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda. Pamer kekayaan ini akhirnya mengarah pada materialisme, keangkuhan, dan pesta pora. Praktik-praktik seperti ini bertolak belakang dengan prinsip kekristenan, yaitu kesederhanaan dan berbagi. Saudara-saudara, Yesus sendiri datang ke dunia dan lahir di kandang domba lalu tumbuh besar sebagai anak tukang kayu. Ini adalah bagian dari masa kecil Yesus sebagai manusia. Dia adalah keturunan Daud namun bukan orang kaya, dibaptis di sungai bukan kolam istana, tiap hari makan seadanya bukan berpesta. Walaupun dia pemilik seluruh alam semesta, namun Yesus memilih untuk berada di tengah orang-orang kebanyakan, menemani mereka yang miskin dan tersisih. Saudara-saudara, jemaat pertama menjalani kehidupan mereka dengan berbagi, bersekutu, memecah dan makan roti, beribadah dan memuji Tuhan. Mungkin kegiatan ibadah mereka tampak seperti tidak ada yang spesial, kecuali hanya beribadah dan berbuat baik, tidak beda jauh dengan orang Yahudi lainnya. Tetapi justru yang menonjol adalah cara hidup mereka yang sederhana, namun tulus dan penuh sukacita. Gaya hidup seperti ini akan membawa kita kepada ketentraman hidup dan kebahagiaan sejati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula sungguh sederhana, karena meneladani kehidupan Yesus. Harta mereka dibagi-bagi untuk sesama yang berkekurangan, dan ada juga yang dipersembahkan untuk Tuhan. Gaya hidup seperti inilah yang semestinya menjadi pola hidup gereja dan setiap pengikut Yesus masa kini. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan berkat, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Kami belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Kiranya kami pun meneladani kehidupan Yesus yang diteladani juga oleh hidup jemaat mula-mula.
Kami mohon kiranya kasih-Mu Tuhan memampukan kami untuk juga menyatakan kasih kami kepada sesama. Dan kami mohon kasih-Mu menopang kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, tugas tanggung jawab, peran kami yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Anak-anak kami ditopanglah dan diberkatilah untuk terus bertumbuh, bahkan dalam pendidikan mereka akan menjadi anak-anak yang sukses berhasil dalam Tuhan. Dalam masa muda mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, bahkan juga menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan mengutus kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Diberkati juga orang tua kami dalam mereka menjalani masa tua, kiranya mereka senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih-Mu Tuhan kiranya menopang dan meneguhkan iman saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ataupun mereka yang berduka cita. Bahkan dalam berbagai pergumulan dan persoalan-persoalan hidup, kami yakin kuasa Tuhan juga sempurna, akan menguatkan, menopang, dan memulihkan. Bapa kami dalam surga, kami menaruh pengharapan kami dimanapun sahabat renungan harian berada, kiranya mereka terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan dimampukan juga untuk menjalani hidup dengan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Jadikan kami juga menjadi alat-Mu dimanapun Engkau mengutus kami ya Tuhan. Kami kiranya senantiasa menyatakan kesaksian kami, persekutuan dan pelayanan, dan kehadiran kami yang diberkati juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami terus menopang dalam doa gereja Tuhan, dalam mengemban tanggung jawab, kiranya semua dilakukan juga dengan benar. Dan kami menaruh pengharapan kami, saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, ataupun keberhasilan yang boleh diraih, harapan-harapan yang Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupannya, kiranya semakin melihat bahwa kuasa Tuhan pun terus nyata dan juga akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah kiranya bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, kiranya di tengah-tengah bangsa kami juga akan senantiasa tercipta suasana yang kondusif, dan kami menaruh pengharapan kami, pemimpin bangsa kami dimampukan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.